Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Saroh dalam seputar acara pada pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di sini saya mau mengabarkan bahwa telah terjadinya pertemuan mata kuliah dari Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada Senin 29 September 2025 telah terjadinya. Nah, pada pertemuan kali ini bahwa presentasi dari kelompok 2 yaitu kelompok saya sendiri, di mana kelompok 2 ini mempresentasikan membahas tentang sebuah perkembangan jurnalisme, yaitu tentang kebebasan pers, regulasi, dan juga penerapan kode etik jurnalistik. Nah pemirsa, pada perkembangan jurnalisme ini dia tidak pernah lepas dari isu kebebasan pers, regulasi, dan juga penerapan kode etik jurnalistik. Nah sejak awal abad ke-20, regulasi pers ini telah berkembang dalam bentuk undang-undang, kode etik, hingga lembaga pengawas independen. Kode etik jurnalistik ini lahir sebagai bentuk akuntabilitas profesi terhadap publik sekaligus untuk menjaga integritas wartawan dari interferensi eksternal. Nah, meskipun demikian, bahwa penerapan kebebasan pers ini dan kode etik penerapan kebebasan pers dan kode etik ini tidak selalu berjalan efektif di setiap negara. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa jurnalis mendukung kebebasan pers, namun tetap berpegang pada kode etik jurnalistik sebagai pedoman profesionalisme dalam menyampaikan sebuah informasi yang benar dan juga berimbang. Nah, sebaliknya, penelitian di Estonia mengungkap bahwa meskipun terdapat kebebasan pers dan kode etik, tanpa budaya politik yang matang, kode etik ini justru disalahgunakan oleh elit media untuk kepentingan bisnis semata. Nah, di tingkat Eropa terdapat lebih dari 30 kode etik jurnalistik yang berlaku. Sebagian besar menekankan tentang prinsip kebenaran, keadilan, larangan diskriminasi, serta kebebasan berekspresi. Nah, pemirsa, namun terdapat variasi antar negara yang mencerminkan perbedaan tradisi politik, budaya, dan regulasi media. Nah, hal ini terlihat jelas di Prancis, di mana kode etik ini lebih bersifat individual dan tidak memiliki otoritas etika nasional, sehingga konflik kepentingan kerap terjadi di dunia pers. Nah, pemirsa perlu ketahui bahwa kasus serupa juga terjadi di Inggris dengan Leveson Inquiry yang memperlihatkan bagaimana kebebasan pers ini seringkali ditafsirkan sebatas kebebasan pemilik media. Nah, padahal secara demokratis kebebasan pers ini seharusnya menjamin akses publik terhadap berita yang kredibel dan juga beragam. Nah, pemirsa, perdebatan mengenai penerapan kode etik tunggal juga muncul, khususnya setelah skandal besar seperti phone hacking di Inggris yang menunjukkan bahwa lemahnya regulasi pers bila hanya bergantung pada pengawasan internal. Nah, regulasi undang-undang pers di Indonesia. Nah, sekarang saya mau membahas tentang regulasi undang-undang pers di Indonesia, di mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers lahir sebagai tonggak kebebasan pers pasca reformasi 1998. Nah, pers ini diakui sebagai lembaga sosial dalam wahana komunikasi massa yang bebas mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Nah, setelah itu perubahan besar terjadi sebelum tahun 1999. Media ini sering dibredel, yaitu contohnya pada Tempo ketika di tahun 1994 setelah undang-undang ini pemberedalan resmi negara dilarang. Pada pasal keempat, kebebasan pers ini dijamin sebagai hak asasi warga negara tanpa
sensor, pembedalan, ataupun pelarangan. Nah, pada pasal kelima, kebebasan pers ini harus sejalan dengan tanggung jawab menghormati norma agama, keasusilaan, asas praduga tak bersalah. Nah, serta melayani hak jawab dan juga hak koreksi. Nah, regulasi undang-undang pers di Indonesia yaitu hak wartawan. Hak wartawan itu dia hak tolak ataupun menolak buka identitas narasumber, dan juga hak ini bisa dicabut lewat pengadilan demi keselamatan negara. Kalau begini dia ada hak jawab dan hak koreksi terhadap berita keliru. Nah, pada pasal 12, kewajiban perusahaan pers ini mencantumkan nama, alamat, dan juga bertanggung jawab.